Oke, semangat pagi teman-teman Instagram. Apa kabarnya nih hari ini? Saya doakan semoga dalam keadaan sehat ya. Karena dengan sehat kita bisa melakukan aktivitas apapun dengan lebih mudah. Tapi kalau sakit-sakitan, amit-amit ya, susah banget kita melakukan apapun juga jadi nggak bebas dan serba terbatas ya. Oke, nah sebelum saya sharingkan kepada teman-teman dengan satu topik yang sangat-sangat bagus hari ini ya. Kenapa bagus? Karena ya semua orang kan mau jadi yang namanya milioner. Betul ya? Siapa sih yang nggak mau jadi milioner? Saya juga mau ya. Nah karena itu topik ini sangat-sangat menarik. Nah sebelumnya perkenalkan saya, kalau buat teman-teman yang baru pertama kali kenal atau baru pertama kali lihat live saya ucapkan selamat datang. Saya adalah Christine Emalia, dikenal sebagai founder Karyawan Milioner. Saya membantu karyawan khususnya yang pengen banget mendapatkan percepatan income melalui bisnis internet. Nah hari ini sesuai tadi yang saya sounding ya, topiknya adalah millionaire mindset. Nah saya mau nyapa dulu siapa yang sudah datang di sini. Oke, yang sudah datang di sini ada Pak Rizal. Oke, semangat pagi Pak Petrus, Pak Budi. Oke, Kang Kungci. Mentor saya, Pak Suandi, apa kabar? Oke, ada satu pertanyaan menarik yang mungkin ada di pikiran teman-teman nih. Kenapa sih sebagian orang menjadi kaya itu kok dengan sangat mudah ya? Kelihatannya apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, cepat sekali sukses. Sementara ada orang yang udah pontang-panting, bersusah payah, tetap aja dari tahun ke tahun miskin. Sebenarnya apa yang membedakan itu? Nah, menurut teman-teman, apa yang membedakan? Orang cepat kaya, yang satu miskin terus. Apa yang membedakan itu? Apakah karena faktor hubungan? Atau karena kecerdasannya beda, tingkat IQ-nya? Atau karena pendidikannya beda? Atau karena pekerjaannya, bisnisnya? Atau cara dia investasi yang beda? Jawabannya ternyata mengejutkan. Nggak ada satupun dari yang saya sebutkan di atas yang membuat perbedaan antara orang miskin dengan orang kaya. Kalau gitu apa bedanya? Bedanya di pikiran. Bedanya di pikiran. Jadi orang kaya dengan orang miskin, bedanya pola pikirnya, mindset, ya. Nah, dalam bincang-bincang kali ini kita akan belajar dengan seorang sukses coach nomor 1 Indonesia, Bapak Tommy Syawira, ya. Bagaimana memiliki millionaire mindset atau pikiran seorang milioner untuk bisa secara drastis meningkatkan pendapatan bahkan melipat gandakan kesejahteraan ya. Nah karena itu dalam waktu yang kurang lebih 1 jam ini teman-teman harus siap untuk mencatat poin-poin penting yang akan disampaikan oleh Pak Tommy. Jangan sampai ada yang tertinggal ya. Karena apa? Karena ini adalah sesuatu yang sangat-sangat bagus banget untuk teman-teman bisa lakukan dan praktekkan. Oke, saya juga siapkan notes untuk mencatat poin-poin penting nanti yang disampaikan oleh Pak Tommy. Ya, oke. Nah, kalau teman-teman juga ada pertanyaan yang terkait dengan bagaimana caranya memiliki pola pikir milioner atau hal-hal terkait dengan cara menyiapkan diri kita menjadi orang kaya, nah, tuliskan di kolom chat ya. Oke, nah saya lihat Pak Tommy sudah hadir. Sebentar saya mau undang beliau ya. Teman-teman sambil siapkan notes untuk catat. Oke. Saya akan undang Pak Tommy. Saya nggak tahu teman-teman. Kalau yang membedakan orang kaya dan orang miskin adalah pikiran ternyata. Ya, dulu bayangan saya tuh ya kerja keras. Nah, udah nyampe di sini. Halo Pak Tommy, apa kabar? Yes, luar biasa kabarnya. Awesome. Selamat siang Pak. Awesome. Sekali saya ketemu dengan Pak Tommy siang ini. Saya sangat berterima kasih atas kesediaan waktu Bapak untuk hadir. Nah Pak, teman-teman di sini sudah nggak sabar nih. Teman-teman pengen belajar langsung dari Pak Tommy. Apa sih yang dimaksud dengan millionaire mindset? Nah, namun sebelumnya mungkin di antara teman-teman di sini ada yang baru pertama kali tahu Pak Tommy. Nah, karena itu boleh nggak Pak Tommy share sedikit latar belakang sama kisah Bapak sedikit? Silakan Pak Tommy. Oke, ya. Ya ini memang siang, tapi kita jawab semangat pagi aja ya, biar semangat. Yes. Okay?
Ya, thank you hari ini diundang ya. Saya hari ini share tentang millionaire mindset, oke? Nah, namun sebelumnya saya ini seperti apa profilnya? Saya adalah seorang public speaker atau lebih dikenal sebagai seorang motivator. Nah, bedanya sebagai motivator, core saya itu di bidang human excellence. Now, what is human excellence? Human artinya manusia, excellence adalah menjadi yang terbaik. Nah, saya itu suka meriset tuh gimana orang jadi hebat tuh. Ternyata orang hebat itu dari pengalaman saya sejak jadi motivator tahun 2003 sampai hari ini, saya temukan bahwa orang hebat itu punya sedikit, tapi sedikit ini memberikan perbedaan yang besar. Nah, yang ini dinamakan human excellence. Jadi saya dari 2003 sampai hari ini, hampir 17 tahunan, saya suka tuh meriset tuh gimana orang jadi hebat ya. Dan yang paling gampang di riset itu adalah yang langsung kelihatan hasil ya atlet. Kan langsung juara dia nih. Nah, itu gampang tuh. Nah, yang lebih sulit biasanya kalau pengusaha. Karena pengusaha kan sometimes ups and down ya. Nah, biasanya saya ambil yang orang-orang yang perkembangan bisnisnya let's say dari kecil jadi besar. Nah, kalau dia pun turun ya saya sih nggak lihat turunnya. Yang saya bayangkan adalah, yang saya pelajari adalah bagaimana dia bisa mencapai kesuksesan tadi tuh. Dari bawah 0 sampai besar seperti hari ini. Nah, itu saya suka riset tuh. Nah, dulu saya sempat ngisi acara di radio. Saya ngisi acara di Smart FM. Mungkin teman-teman di sini pernah dengar Smart FM ya. Saya ngisi acara radio tahun 2004 sampai 2014. Dan juga saya pernah ngisi acara di itu live show, jadi pagi hari ya. Jadi topiknya tentang motivasi, tentang NLP. Lalu terakhir saya mengisi acara di televisi, namanya Sindo TV. Ya, kalau sekarang Sindo TV, mungkin teman-teman kenalnya Sindo News kali ya, atau Sindo Koran ya. Nah, sekarang Sindo TV namanya udah nggak ada, TV-nya tetap ada, cuma ganti nama ya. Namanya adalah iNews. Jadi kalau Anda ada TV iNews, nah itu dulu adalah Sindo TV. Bahkan dulu sebelum Sindo TV namanya adalah Sun TV, Matahari itu. Jadi Sun TV, Sindo TV lalu jadi Sindo dari iNews hari ini. Nah, ini sekilas, dan saya seorang business coach, saya juga success coach, saya suka meriset dan bagaimana orang jadi hebat, biasanya saya suka kasih tips-tipsnya atau strateginya. Kira-kira seperti itu. Baik. Nah, teman-teman jadi udah kenal ya siapa Pak Tommy ya. Nah, sekarang Pak, kita kan bahas topik ini hari ini adalah mengenai millionaire mindset. Berarti kan kalau terjemahan Indonesianya kurang lebih pikiran milioner ya Pak ya? Yes, betul sekali. Nah, sekarang pikiran-pikiran apa yang termasuk ke dalam millionaire mindset itu Pak Tommy? Oke, jadi gini, pertama ya, saya samakan dulu persepsinya, yaitu gini. Sukses itu 80% itu psikologi. Ya. Jadi 80% itu psikologi. Artinya teknik itu 20%. Jadi mekaniknya itu 20%, tapi psikologi itu 80%. Jadi maksudnya kalau misalnya dia mau sukses, pertama yang harus dimiliki adalah psikologi dulu. Psikologi dia ini artinya mindsetting salah satunya. Belief system dia salah satunya. Jadi hari ini topik kita bahas tentang mindsetting. Nah, berarti mindset ini yang jadi tolak ukur yang pertama. Misalnya ya, ada peluang apapun di depannya dia. Tapi kalau mindsetnya tertutup, artinya nggak bisa lah. Ini susah lah. Nggak akan percuma juga seperti itu. Mau dibilang peluangnya banyak seperti apapun, kalau dirinya memblocking, artinya dia menutup kesempatan ini, ya juga nggak akan bisa. Nah, itu maksud saya, mindsetting yang pertama itu sangat signifikan. Jadi percuma kalau dia punya strateginya, tapi kalau mindsetnya nggak terbuka, juga nggak bisa. Jadi untuk menjadi seorang milioner, pertama dirubah adalah pikiran dia dulu. Mindset dia dulu harus kuat. Kalau mindset dia udah kuat, gampang tuh buat dia untuk melakukan, artinya gini, ketika dia jatuh, dia bangkit lagi. Karena mindsetnya kan kuat. Nah, kemudian juga ada hambatan, tantangan, dia mau maju. Kenapa? Karena mindsetnya itu tangguh. Ya, karena kita bayangkan, kalau kita mau jadi milioner, ya, milioner itu kan kebetulan kali ini kita samakan dengan uang lah, gitu ya, milioner. Oke, uang misalnya. Nah, ya namanya kita mau mencapai miliarder seperti ini kan pasti tantangannya nggak mudah ya, artinya ya. Sesuatu pasti punya proses. Nah, along the way, proses tadi itu kan perlu apa namanya ya, daya mental yang kuat kan ya.
Karena kan tantangan kan pasti ada aja. Nah, oleh karena itu, awal dia harus memiliki mindset yang kuat dulu. Nah, kalau kita namakan hari ini sebagai mindset milioner, ya udah, kita mulai dari milioner dulu, miliarder dulu. Oke, baik. Nah, kalau gitu contoh aplikasinya bisa nggak Pak Tommy berikan supaya teman-teman di sini tahu gitu kira-kira, oh kalau menerapkan pola pikir milioner itu kira-kira dalam keseharian harus apa yang dilakukan gitu. Oke, nah kalau kita bicara milioner, miliarder misalnya, maka yang Ya, pertama harus kita pelajari kalau saya bicara mindsetting, tatanan mindset ya. Yang pertama ya. adalah habitnya dulu. Oke. Kebiasaan itu penting loh, ya. Kebiasaan miliarder itu berbeda sekali loh. Oke. Contoh nih, kalau Contohnya apa dia Pak? wah, um, kalau dia di sales misalnya, miliarder itu pagi-pagi udah jalan ya, kecuali sekarang kan work from home ya. Ya nggak bisa kemana-mana. Kalau dulu Ya. dia masih bisa jalan, dia pagi-pagi udah tiba sampai di kantor, udah siapin semua pola kerjanya, pam, udah siapin. Terus kemudian bisa jadi pulangnya malam. Emang habitnya bagus dan waktu itu betul-betul dipakai dengan apa namanya dengan efektif. Ya. Contoh ini kalau ini sih bukan miliarder lagi, ini sudah billionaires mind ya, billionaires sudah triliuner. Bill Gates, saya tangga dia bilang saya 12 tahun apa 20 tahun bekerja, itu hanya ambil cuti 21 hari apa berapa loh. Wow, Oke. luar 20 biasa. pokoknya puluhan hari aja. Selama bertahun-tahun itu sampai siang malam. Jadi kalau hari ini dia jadi orang nomor satu terkaya di dunia, ya wajar aja kan. Karena habit dia kan sudah habit orang yang ya miliarder, bahkan triliuner. Ya. Pagi, siang, malam, wah demi membangun Microsoft hari itu, wah dia paksakan dengan sedemikian rupa sampai jadi. So, habit itu pertama. Kita punya nggak habit milioner tadi? Kalau kita nggak punya habitnya, udah sulit. Karena tadi, psikologi 80%. Berapapun dikasih, peluang apapun terdapat di depannya dia. Kalau dia mindsetnya tertutup, habitnya nggak bagus, ya juga nggak akan bisa. Number one. Jadi habitnya, Oke, contohnya. habit. Jadi, orang tadi itu disiplin tentang waktu. Pagi-pagi udah siapin waktunya, udah lakukan. Dia disiplin. Oke. Nah kedua, habit yang kedua adalah orang ini kalau dia di sales, ditolak orang itu biasa, dia akan maju lagi. Hmm, Di dunia semua juga menawarkan sesuatu. Kalau orang bilang, saya tidak mau jualan di bidang jualan, saya nggak bisa gini, gini, gini. Ya nggak ada masalah juga sih sebenarnya. Menurut saya semua itu hidup itu kan pilihan ya, tergantung dia mau milih ke area yang mana ya. Tapi kalau dia mau ya. capai uang yang banyak, mau nggak mau, landasan menurut saya ya. Tapi saya yakin ini mayoritas benar. Masuk ke sales, masuk ke penjualan, masuk ke marketing. So that's the fastest way to make money. Oke. Kalau dia mau bekerja bisa nggak? Ya bisa aja. Tapi pasti berbeda lah. Bekerja dengan orang, dengan dia berjualan, pasti nilai uangnya pada satu tingkat tertentu akan lebih besar yang menjual. Jualan. Ya, bisa jadi dia direktur perusahaan. Oke, tapi direktur perusahaan kan paling cuma 5 orang, nggak banyak juga kan? Nah, tapi kalau penjualan, Ya. dia di bidang apa saja, dia bisa lebih daripada 5 bahkan jutaan miliaran orang bisa. Tapi kalau dia bilang, oh saya capai direktur, well, let's be honest, dia mau capai direktur butuh berapa tahun? 5 tahun? Ya. Lebih lah. Belum Bisa tentu, 20 tahun. 40 tahun juga belum. Belum Iya. tentu dia capai ke sana ya. Tapi kalau dia bandingkan, itu direktur kaya tuh. Ya coba aja jadi direktur. Perjuangannya susah nggak kenapa? Mending dia fokus Iya. menjadi seorang entrepreneur. Artinya dia menjual, dia ini. Nah itu kan kalau segi uang dia kejar, pasti lebih cepat. Oke, baik, baik, baik. Oke, jadi tadi untuk memiliki millionaire mindset itu kita harus habitnya ya Pak. Ya. Habitnya itu harus punya habit milioner. Jadi Yes. kalau misalnya teman-teman punya habit yang belum seperti milioner, contohnya kurang disiplin, Ya. terus tadi kurang komit, nggak komit sama on goal-nya kerja, ya udah yang penting jalanin hari ke hari aja, day to day. Jadi nggak ada suatu target yang dicapai, itu juga belum termasuk habit milioner ya Pak ya? Ya, that's right, oke. Kenapa? Kalau kita bicara milioner, habitnya dulu deh, gitu loh. Sebelum uangnya dapat, habitnya dulu jadi nggak di situ. Contoh, kalau habitnya orang yang suka belajar, baca bukunya banyak, ya. Even Mark Zuckerberg aja baca buku, Bill Gates saja baca buku, udah kaya seperti ini kan.
Nah, sebelum dia kaya juga dia udah baca buku banyak ya. Nah, kalau dia baca Yes. buku itu kan informasinya banyak. Dalam kata lain, ketika dia mau associate atau deal dengan orang lain, karena dia baca buku, wawasannya luas. Jadi ketika dia deal dengan orang lain, itu mudah untuk orang percaya dengan dia. Why is that so? Kenapa mudah orang percaya dengan dia? Ya karena wawasannya luas. Jadi ketika dia membawakan sesuatu itu, value-nya banyak. Nah, bagaimana orang mau kerjasama dengan kita? Kalau value yang kita itu rendah. Nah, sekarang bagaimana orang mau deal bisnis dengan saya? Kalau yang saya kasih value-nya kecil buat dia, at no point lah buat dia untuk, why should I be working with you? Ya, sorry itu sini memang agak keras ngomongnya, agak kasar, tapi in the mind dia akan berpikir, value cuma sekian, nggak level lah sama saya. Ya, dia nggak ngomong di depan sih, tapi dia akan tolak gitu loh. Nah, artinya maksud saya, that is the value that we convey. Dengan saya banyak baca buku, kita banyak, value-nya luas. Ketika deal dengan orang, kalau aku join sama dia nih, bagus nih. Kenapa? Wawasannya luas. Dia banyak tahu tentang hal begini. That's good. Gitu. Oke, baik. Nah, jadi tadi langkah keduanya selain habit juga upgrade diri dia sendiri ya Pak untuk meningkatkan value-nya. Nah, Yes. salah satu upgrade diri itu dengan baca buku. Selain baca buku apa Pak Tony yang bisa dilakukan sama teman-teman? Oh banyak. Sekarang kan banyak di YouTube bisa banyak belajar ya. Online learning banyak, oke. Kemudian lagi kalau dulu seminar ya nanti kan setelah pandemi ini selesai kan seminar bisa lagi. Jadi kalau saya sih seminar lah, kemudian baca buku yang banyak ya. Kalau sekarang kalau baca buku identik kalau dia mau samakan dengan belajar di YouTube juga sama, oke. Sama satu lagi bergaul dengan orang yang sukses. Oke, that's it. Ya. Dengan orang yang sukses. Nah, kalau ditanya begini, yang paling gampang dia baca buku. Kenapa? Tinggal beli buku kan. Tapi masalahnya belinya mah gampang, bacanya itu, oke? Beli mah gampang, murah lah, paling 100.000 lah, ada yang 50.000 lah, 80.000, it's fine ya. Ya uang juga sih, tapi ya saya pikir kita makan sekali 50.000 kok, kali 2 ada 1 buku kan. Beli mah gampang, bacanya itu yang tantangan, itu satu ya. Nah betul. YouTube, sekarang YouTube kan murah, artinya tinggal modal kuota aja kan nyala semua. Ya, tinggal modal dia di kuota aja. Tapi pertanyaannya, dia mau nggak nonton kayak gituan? Oke. Why dia mau melakukan kalau dia nggak punya tujuannya jelas? Jadi kalau dia nggak jelas mau jadi bilioner atau miliarder, dia nggak akan mau. Satu, yang dua. Nah, yang ketiga, ya ikut seminar. Nah, seminar kan banyak di online di mana-mana, ya. Lihatlah mana yang bagus, ikuti aja. Kalau saya mah ikut. Kenapa? Manusia kan nggak pinter semuanya. Nggak mungkin saya semua tahu semua kan nggak mungkin. Daripada saya buang waktu saya, mending saya ngapain? Saya cari aja ke seminar, langsung serap ilmunya dia. Dan kalau perilaku saya ke seminar, terus serang kalau saya di seminar. Satu, ada seminar yang bagus. Ada yang menurut saya ya kurang bagus. But it's okay. Ya, bisa juga saya salah, oke? Seandainya seminar tadi saya merasa menurut versi saya tidak terlalu bagus, saya juga akan duduk di sana diam-diam bagi saya dapat satu ide saja udah cukup waktu saya di situ. Sudah terbayarkan. Jadi mau dia bagus atau tidak, saya jujur aja nggak terlalu pusing karena saya datang ke sana pikiran cuma satu. Asal dapat satu ide saja, is more than enough. Maksudnya sebenarnya menurut saya, ya kayak gini, I don't really complain kayak gini. Malah saya, oke, harusnya dia bawa begini. It's okay. Orang ada kelebihan, ada kelemahannya. Jadi saya nggak pernah pusing kayak gini-gini. Meskipun saya bilang, ada sebenarnya nggak bagus, but it's okay. For me, I tetap join. Kenapa? Dapat satu ide, is enough. It's worth my time. sudah worth my time. Ya, that is easy. Itu gampang. Yang susah satu. Bergaul sama orang sukses. Nah, itu susah loh. Tahu nggak susahnya di mana? Di mana Pak Tommy? Susah di mana? Belum tentu orang sukses mau bergaul sama kita. Betul sekali. Dia sibuk. Nah, pertanyaan berikutnya, dia ngapain gaul sama kita? Kalau apa?
kalau kita nggak ada value yang bisa kontribusikan ke dia. For what? Dia bilang waktu saya sibuk, mending saya pakai ke tempat-tempat yang menurut saya jauh lebih bermanfaat gitu ya. Dia sih nggak nolak langsung, tapi ngasih jadwalnya mungkin berapa bulan ke depan, sampai lupa, atau sampai kapan, sampai jumpa lagi. Ya sama aja bohong. Ya, Oke. so that's what I'm saying, bahwa jadi bagaimana menutupi hal ini, saya harus punya apa? Habit yang bagus. Baca buku yang banyak. Jadi ketemu orang kaya, orang sukses, nyambung bicaranya. Karena ujung-ujungnya kan kita saling berbagi value. Kalau saya contribute begini ke kamu, value-nya bisa nggak kita saling exchange value? Oke, jadi si orang sukses ini juga nanti mendapatkan sesuatu yang bisa, bahkan karena kolaborasi ini bisa sama-sama membantu lebih banyak orang lagi, kurang lebih seperti itu ya Pak ya? Yes, betul. Benar. Oke, nah Pak Tommy gini, seringkali ini kan orang tuh nggak sadar gitu, pikirannya dia dari hari ke hari karena sudah terpola, mungkin karena dari masa kecil dia, karena sudah terprogram oleh lingkungannya, atau oleh rekan kerjanya di kantor, whatever lah. Nah, tapi dia tuh punya mindset yang sudah seperti itu. Nah, namun dia nggak sadar bahwa itu adalah mindset yang menahan dia. Akhirnya, selamanya hidupnya gini-gini aja gitu. Kok dari tahun ke tahun nggak berubah? Nah, sekarang pertanyaannya adalah, sebenarnya apa sih perbedaan antara orang kaya dengan pola pikirnya orang kaya dengan pola pikirnya orang miskin, Pak Tommy? Oh, kalau tanya begitu perbedaannya banyak sekali ya. Very much. Ya, perbedaannya banyak banget lah kayak gitu-gitu. Let's say saya ambil dari Robert Kiyosaki aja ya. Iya. Dia mengatakan bahwa perbedaan orang kaya dengan orang miskin adalah pada kata-katanya. Contoh ya, kalau orang kaya lihat sesuatu, ini mahal. Tetapi dia nggak akan bilang mahal. Dia akan bilang bagaimana mendapatkannya. Nah sekarang sebaliknya, kalau orang yang nggak kaya lihat sesuatu yang mahal, dia pasti bilang ini mahal. Tuh. Jadi bedanya orang kaya, kalau Kiyosaki bilang di bukunya dia, kata-kata dia. Oke. Kalau orang kaya, kata Kiyosaki, dia akan nanya, how can I afford it? Bagaimana saya bisa membelinya? Tapi kalau orang yang miskin, dia jawab, ini mahal, saya nggak kebeli. Nah, jadi beda nggak? Beda. Beda. Bedanya di mana? Yang satu, lihat tanah ini bagus buat investasi, dia berpikir, how can I afford it? Di mana gue belinya? Sedangkan sebelah sini, ini mahal, kayaknya aku nggak mampu deh. Nah, ketika kita ngomong tidak mampu, otak kita langsung nutup. Nggak bisa lagi. But once kita bilang, how? Open questions. Bagaimana saya bisa membelinya? Then it sparks ideas. Boom. Okay. How can I afford it? Gimana aku bisa belinya? Kalau tadi lain, ini mahal. And I nggak bisa. Boom. Oke, baik. Sama seperti orang memulai bisnis ya, Pak Tommy ya. Saya tes satu ya. Ada orang, boleh Pak. Saya tes aja ya. Ini teman-teman yang sambil dengar silakan tes aja ya, tes. Nah, coba. Boleh Pak. Ini juga tes ya. Oke. Coba ngomong kata bisa. Bisa. Oke, feelingnya apa? Feelingnya I can do it. I can make it. Good. Sekarang coba ngomong tidak bisa. Coba ngomong. Tidak bisa. Bisa. Feelingnya apa? Rasanya apa? Rasanya negatif. Merasa diri nggak berdaya. Oke, coba bilang belum bisa. Belum bisa. Belum bisa itu artinya ada harapan daripada tidak bisa. Betul. Lebih positif ya. Oke, sekarang balik lagi. Lebih positif. Bilang bisa. Bisa. Oke, rasanya? Rasanya kita punya keyakinan dari dalam diri bahwa kita bisa melakukannya. Oke, sekarang ngomong tidak bisa. Tidak bisa. Rasanya? Tidak bisa, rasanya feelingnya ya merasa nggak mampu, nggak bisa melakukannya. Good.
Buat teman-teman semua ya, belum action saja, cuman ngomong kita udah down. Nangkep gak? Belum action aja, cuman ngomong di kata mulut aja, tidak bisa. Sudah down mental ini. So, the difference is orang kaya orang miskin itu kata-katanya. That's the mind setting, psikologi. Jadi, mulai hari ini, bukan bilang tidak bisa, tapi apa? Belum bisa. Supaya otak masih kasih kesempatan untuk berpikir, how can I afford it? Bagaimana saya bisa membelinya? Gitu loh. Bukan bilang, wah ini mahal, pasti aku nggak bisa. Ya pasti nggak bisa, karena your mind akan menjawab apa yang tadi. If it's good, it's good. It's bad, it's bad. Gitu loh. Kalau bisa ya bisa, enggak ya enggak. Ya udah selesai. Gitu. Oke. Jadi merubah pola pikir kita dengan merubah cara kita berkata-kata ya Pak Tommy. Ya itu yang paling sederhana. Oke. Habit yang paling sederhana. Itu paling sederhana. Very different. Very easy sebenarnya. Yang tidak susah. Terus apa lagi Pak? Apalagi yang perbedaan antara orang kaya, pola pikir orang kaya dengan orang miskin selain dari kata-katanya? Kedua, saya nggak tahu tadi nomor berapa dicatat ya. Oke. Setelahnya adalah setelahnya adalah ini. Can do. Orang kaya itu selalu punya can do spirit. Can kan bisa, do kan melakukan. Jadi can do spirit itu orang kaya itu selalu miliki. Oke. Kena sesuatu, bagaimana saya mengatasi hal ini? Itu can do spirit. Ya, can do spirit. Ya, can do. Penting. Jadi, ada peluang diberikan, memang berat peluang itu, tapi karena dia spiritnya adalah can do, dia akan lakukan. Nah, itu orang kaya tuh. Yang orang sama bilang nggak dengan belief system? Belum, ini hanya kata-kata dulu. Ya bisa jadi, bisa, tapi biasanya lebih dalam sih. Itu bisa sama. Tetapi maksud saya di sini lebih ke arah can do-nya itu. Semangatnya udah can do. Jadi kalau belum melakukan apa-apa, ya nggak lakukan apa-apa. Tapi kalau I mau millionaire mindset, can do spirit. Dikasih project, oke. This sound ridiculous. Well, so, ini kayaknya nggak mungkin deh. Kalau kita setuju nggak mungkin, ya jadi nggak mungkin. Tapi kalau kita setujui mungkin bisa, then we'll do it. Tapi kalau saya tanya begini, pasti orang pasti ngomong. Ya kan nggak semua bisa, yang impossible, nggak semua kita bisa possible kan. Iya betul, tapi kan lihat kasus dong, gitu loh. Ya kalau kita mematikan matahari ya susah, gimana caranya? Itu kan something lawan hukum alam kan, itu kan nggak bisa. Tapi kalau kehidupan tataran manusia, something that impossible, then become possible. If human being want to think, they can do it. Henry Ford pernah ngomong, pencipta mobil Ford, dia ngomong, thinking, berpikir, is the hardest for human being. Berpikir itu adalah hal yang paling sulit buat manusia. That's why not many people want to think. They memorize. Dia mengingat. Maka di sekolah kan dia apa? Disuruh menghafal. Loh. Dia nggak berpikir. Dia pikir cuma sedikit. Lebih banyak hafalannya, betul nggak? That's why kata Henry Ford 100 tahun yang lalu, thinking is the hardest part for human being. That's why not many people think, they memorize. Jadi kalau hari ini Anda mau berpikir keras, you are a millionaire. You are seorang jutawan, miliarder. Tuh. That's the habit. Can do spirit because they have to think. Gitu. Because people lazy to think, they memorize. Maka sekolah kebanyakan SKS, sistem kebut semalam, they memorize. Tapi dia nggak ngerti itu. Pokoknya gue nilainya bagus, ya sudah selesai. Memang bagus,
hari itu. 2 minggu kamu tanya, lu belajar apa? Nggak tahu tuh, because I don't think, I only memorize. Oke. Kalau memorize segala sesuatunya bisa hilang, bisa lupa ya Pak. Tapi kalau think lebih dalam ya. Karena think, your mind will start to associate. Sinapsis-sinapsisnya akan bekerja. Tak-tak dia mulai berpikir. Dan dia akan menciptakan sebuah istilahnya, bukan istilahnya, sorry. Prosesnya adalah otak mengerti sesuatu, dia ada 3 tahap. Learn, unlearn, relearn. Learn, dia belajar. Terus unlearn, dia kayak kita stripping, buka baju. Dia buka lagi. Terus dia kembali belajar format yang tadi itu. Learn, dia belajar. Unlearn, jadi otak kita mengerti itu ada berapa fase, berapa tahap. Belajar, tidak belajar, kembali belajar. Tuh. Learn, unlearn, relearn. Nah, begitu. Nah, ketika kita belajar, kan kita sebut belajar ya. Kan berpikir kan belajar. Learn, right? Yes. Now once we learn, new things, association-nya mulai, I never seen this. Oh, otak mulai tahu. Oke, ini apa kata baru ini? Ini apa kata baru ini? Oke, let's say we hari ini mulai kata paradigma itu apa ya? Gitu kan kita nggak tahu paradigma itu apa. Nah di otak kita, what is paradigm? Oh oke. New words. Oke, dia cari dulu. Ada nggak di otak kita yang memang ada kata akan mendekati? Oh paradigma nggak ada. Oke, terus ditambahkan sama pembicaranya. Semacam pola pikir, dia mulai relate tuh. The mind start to relate. Oh, oke. Dulu pernah belajar pola pikir mindset. Tommy suka ngajarin tentang mindset. Oh, oke. Mungkin ada hubungannya. Oke, karena hubungannya berarti dulu yang diajarkan sama Coach Tommy itu kan tentang gini-gini. Ini ada sambungannya. So the mind started to think, to know object ini. This is understanding apa? So dia mulai apa? Associate with all information yang ada di kepala kita. Then, dia mulai apa? Mengambil sebuah kesimpulan. Ternyata ini yang dimaksud ini adalah ini ya. Tuh. Jadi di situ dia learn, unlearn, dia buka, relearn, dia belajar lagi. Dia strip namanya, kayak buka baju, strip cek gitu loh. Dia lepaskan semuanya, lalu dia bentuk pemahaman baru. Nah, itu yang langgeng. Kalau memorize, dia akan lupa. Ya, oke. Wah, saya belajar lagi banyak nih dari Pak Tommy ini. Tapi saya sudah langsung catat poinnya. Teman-teman juga jangan lupa catat ya. Nah, Pak, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi, ini ada pertanyaan sambil saya sampaikan aja ya ke Pak Tommy ya. Ini pertanyaannya dari Pak Franz. Apa sih ciri-ciri orang kaya? Bagaimana orang tersebut kita bilang kaya? Ukurannya apa aja? Kadang ada orang menilai dia kaya, tapi dirinya sendiri bilang tidak. Yes, very good. Pak Hendra ya tadi ya? Pak Franz. Sorry. Pak Franz. Yes, Franz ya. Oke. Kaya itu sebenarnya ya, kalau kita ukuran manusia ya, paling gampang dinilai ya dia punya uang ya. Tapi menurut saya di sini uang hanya satu pilihan pertama, satu faktor ukuran pertama. Minimal dia punya makan, di hidupnya nyaman, gini-gini. Kita udah bilang dia udah ini deh, udah berkecukupan lah. Kaya itu kan sulit sekali didefinisikan. Tingkat-tingkatannya itu sulit gitu loh. Karena sekarang saja ada ultra rich, ada super rich, ada bilioner kan tingkatnya, tapi itu kan semua diukur berdasarkan uang yang mereka capai. Ya. Oke? Nah, yang pertama. Ya. Nah, kalau yang kedua versi Robert Kiyosaki, yang disebut kaya itu apa? Kalau Kiyosaki bilang, versi dia, ya, di mana pengeluaran kita lebih kecil daripada pendapatan kita. Itu versinya dia. Jadi uang di sini belum tentu, ya, belum tentu uang bisa dipakai sebagai sebuah patokan. Karena kan kepuasan orang terhadap uang itu kan beda-beda. Ada orang bilang saya dapat 1 miliar, baru saya kaya sebulan. Tapi ada orang bilang saya 50 juta aja saya udah berlebihan.
Dua-duanya juga kaya loh. Nah, tapi kalau dihitung jumlah beli harta pasti banyak 1 miliar. Tapi balik lagi, ini kita hitungan uang saja ya. Karena uang Ya. sometimes very difficult to count ya. Jadi ini saya jelaskan dulu dari segi uangnya dulu, nanti baru ke personal kita ya. Jadi kalau Kiyosaki punya teori adalah yang disebut kaya adalah di mana penghasilan dia melebihi pengeluaran dia. Tapi ada satunya, di mana penghasilan tadi dihasilkan oleh passive income. Itu yang dia kunci di sana ya. Jadi tanpa bekerja pun saya bisa menghidupi keluarga saya. Nah, ini dinamakan kaya. Belakangnya itu loh, passive income. Karena bisa jadi kan satu saat saya ini, terus saya nggak ini lagi gitu loh. Punya uang, tiba-tiba nggak bekerja lagi, nggak punya uang, kan juga miskin hari itu. Versinya dia. Ya, nah sekarang. Disebut kaya buat personal, sekarang masuk ke ini kan umum, tataran umum ya. Kita lihat secara kelihatan, oke, dia punya rumah, punya ini, dia bisa ini, itu kaya. Oke, berlebih lah artinya. Yang paling gampang kan kalau penghasilan dia melebihi ini. Tapi Kiyosaki menambahkan, terbaik adalah nggak bekerja pun dia dapat uang. That's definisi dari Kiyosaki. Nah sekarang, kalau di kita bagaimana? Buat ini ya, Franz ya. Jadi ini terus terang tergantung daripada Anda mau melihatnya. Kalau mengacu kepada tataran dunia, mereka sebut tuh di WHO, bukan WHO, apa ya, Badan PBB, apa yang menurut tentang kesejahteraan manusia ya? I forgot the name ya. Kan ada ILO, WHO, ada UNICEF. I somewhat forgot, I'm sorry ya. Dianggap negara miskin, negara kaya, berapa penghasilannya? Nah, itu versi dunia tuh, gitu ya. Dianggap negara maju itu adalah $10.000 setahun. Berarti kalau uang kita itu adalah $200, sekarang saya nggak tahu, 17.000 mungkin, apa 16, saya anggap 16.000 lah. Berarti 160 juta, betul kan? Dibagi 12 bulan. Berarti anggap saja satu orang penghasilannya 15 jutaan kira-kira. Atau ya 15 juta lah. Gitu. Nah 15 juta ini dia orang kaya tuh. Versi PBB. Oke, versi dunia begitu. Nah itu kan ukurannya beda-beda lagi kan. Nah tapi kalau ke angka 5 juta berarti dia punya uang, punya. Itu versinya. Jadi itu adalah negara sudah masuk negara kaya tapi tingkat bawah. Negara kaya tingkat bawah namanya. Paling bawah baru nyundul tuh pertama tuh. Indonesia kan 4.500. Berarti belum masuk negara kaya. Korea Selatan 30.000. Berarti kali 3. Amerika 50.000-an 60.000 kali 6. Orang kaya tuh. Oke? Nah sekarang. Di kita bagaimana? Kalau di kita kaya itu tergantung Anda. Anda mau mendefinisikan kaya itu seperti apa? Let's say you mau mendefine lifestyle Anda seperti apa. Nah, itu yang dijadikan sebagai patokan. Tapi itu setiap orang pasti berbeda-beda. Kalau tataran di dunia mengatakan bahwa ya dia punya bisnis, dia punya rumah, dia punya itu, dia kaya. Ya kaya gitu loh. Tapi nggak bisa membandingkan, oh ini kaya, ini. Kalau diuangkan ya pasti ini lebih kaya. Jadi akhirnya kaya tadi, siapa yang mengukurnya? Ya diri kita sendiri. Kira-kira saya punya penghasilan sekian, pengeluaran saya sekian, kebutuhan hidup saya sekian, saya sudah dapatkan sekian, ya berarti saya sudah kaya. Kalau mau pakai Kiyosaki punya, tambahkan satu lagi. Mudah-mudahan passive income itu. Udah itu udah kaya banget lah. Oke. Kira-kira gitulah. Ya. Berarti nah, baik. Terima kasih Pak Tommy. Semoga ini menjawab pertanyaan dari Pak Franz ya. Ya. Jadi tadi kalau orang sudah punya passive income, boleh dibilang orang kaya dong Pak Tommy? Ya, selama melebihi pengeluaran dia kan. Gini loh, passive income kan artinya kan tidak usah bekerja lagi kan. Iya, betul. Dia kan di rumah nyantai-nyantai aja kan. Tapi kalau ada orang kaya punya company kan mesti bekerja juga kan. Tapi orang kaya itu bilang, enggak, bukti kok bisa beli kapal terbang. Ya nggak masalah kan, kepuasan kan tergantung siapa yang menilai. Yang penting ujungnya satu, yang saya mau tambahkan finalisasinya.
kesimpulannya harus happy. Nah, kita Oke, menikmati hidup ini itu penting happy. sekali. Nah, kalau kita nggak happy, Betul, ada Pak. orang dapat uang besar banyak, uang banyak, tapi dia nggak happy, dia stressful. Nah, ini kita bilang, ya Hmm, kaya tapi miskin juga ya, gitu. Tapi punya loh, punya apa? Punya gunung lah, punya kapal terbang lah, punya inilah, gitu. Tapi ujung-ujungnya dia juga hampa, gitu loh. Nah, ini kan sulit ya. oke. Jadi baiknya adalah whatever, kalau kita udah melewati, kalau dari saya versinya melewati threshold tadi, yaitu punya rumah, punya pekerjaan, punya profesi, udah lewat, saya udah punya semua, saya udah menuju kaya tuh. Nah, tinggal terakhir, am I happy or not? Oke, Kalau saya happy, baik. then I'm rich. But if I'm not happy, maybe I'm not rich yet. Oke, nah ini menarik nih Pak Tommy, karena ada kaitannya sama pertanyaan saya yang berikutnya nih Pak. Kalau Oke. kita dari tadi berbicara milioner is the same as money. Jadi orientasinya milioner ya milioner, uangnya gitu. Nah sekarang, apakah yang namanya milioner mindset itu lebih melulu soal uang? Atau ada unsur lain yang lebih penting dengan punya pikiran milioner itu Pak? Oke, sebenarnya kalau kita, kenapa saya memakainya millionaire mindset? Yes. Mindset itu kan pola pikir. Berarti it's like the ongoing process. Ya, saya pilih kata milioner karena supaya ada angka atau posisi yang kita bisa sama-sama sepakati dulu. Milioner berarti kan miliarder dihitung dari jumlah uang. Berarti kan kita Yes. semua teman-teman di sini ikut, berarti kan sudah punya satu patokan yang sama gitu loh. Bahwa ini loh, misalnya kita mau lihat langit, oke, langit seperti apa? Ada matahari, ada matahari nih, sama. Berarti ada angkanya nih miliarder Oke. ya. Oke, itu yang pertama. Nah, sekarang Ya. kenapa sebuah mindset? Karena ini sebuah proses, pola pikir. Like sukses itu kan seperti journey, bukan lagi destination. Sukses itu kalau ditanya orang, gimana capainya? Dia pasti ditanya, setelah kamu capai begini, apa rasanya? Dia jawab pertama, happy. Betul. Tapi kalau tanya lebih lanjut, jujur ya dia bilang, ya memang betul. Saya sebenarnya happiness-nya bukan di, setelah dapat ini, sebenarnya bukan di mendapatkannya megang mobil yang kesukaan saya ini. Tapi adalah prosesnya saya menuju ke sana. Dan proses menuju ke sana itu yang dia dapatkan, yang happiness-nya, kesuksesannya adalah growth-nya. Itu yang penting. Growth-nya, pertumbuhannya itu. Karena saya ditolak orang, saya berjuang luar biasa, terus lalu saya dapat belajar sesuatu hal, maka diri saya bertumbuh. Growth-nya itu yang namanya kesuksesan. Dan kalau itu mau dinamakan kaya, itu kaya namanya. Mungkin agak abstrak, tapi sebenarnya nggak abstrak juga loh. Karena pengalaman saya mengalami kegagalan, ketika nanti ada peluang baru lagi, otot saya udah terlatih. Jadi kalau saya suruh melakukan itu lagi, saya pasti akan mampu. Wah, kenapa? Karena progres saya, kemajuan saya udah jauh. Jadi akhirnya sukses yang tadi, kaya yang tadi, saya nikmati, bukan waktu pencapaian saja, proses menujunya saja sudah dianggap progres yang luar biasa. Sebagai tanda menuju kaya. Oke. Berarti proses untuk mencapai millionaire mindset itu kita perlu lakukan nggak bisa sekaligus ya Pak Tommy ya. Artinya ini kita ongoing. Yes. Jadi perlu step by step. Ya, kan tadi kenapa disebut millionaire mindset kan? Karena saya mencoba menerangkan bahwa it's a mindset, it's a process. Jadi it's a progress and it's a growth. Artinya progress, sebuah kemajuan, growth, sebuah pertumbuhan. With the progress and also growth yang saya nikmati, yang saya dapatkan atau saya alami, maka uang tadi pasti akan datang. Karena saya bertumbuh kan, karena
Apa yang disebut sebagai sebuah masalah? Kalau saya bertumbuhnya lebih kecil daripada masalah itu namanya masalah. Tapi kalau saya bertumbuhnya melebihi masalah tadi, maka tidak akan masalah. Kenapa orang melihat itu sebuah masalah? Karena dirinya tidak tumbuh, tidak growth dia, tidak grow dia. But kenapa kita sebut milioner? Karena mencapai satu uang itu, angka miliarder itu tidak mudah. Nah, karena tidak mudah, maka harus punya mindset. Nah, karena tidak mudah itu, makanya dia berjuang. Ketika dia berjuang, dia jadi bertumbuh hidupnya dia. Ya, tapi bukan melulu uang. Uang tadi miliarder hanya kita sepakati satu angka saja. Jadi kita punya matriks yang sama di sini. Tapi selain daripada matriks tadi atau angka patokan tadi, yang kita sebenarnya mau melakukan, mendapatkan adalah progresnya itu. Pertumbuhannya. Nah, pertumbuhannya berarti growth-nya itu, kemajuannya yang saya mau. Nah, itulah menurut saya millionaire mindset. Whatever, itu nanti mau dia tuangkan dalam bentuk uang, dia dapat uang. Kalau dia mau tuangkan dalam bentuk usaha, dia akan punya bisnis. Dan kalau ini dia mau tuangkan dalam kegiatan sosial, dia punya yayasan. Dan kalau mindset dia tuangkan ke keluarganya bisa lebih baik gitu. It's a progress. It's a kemajuan. Jadi orang mau itu maju. Contoh lah, saya dulu suka bermain catur waktu kecil. Ya. Terus ada guru saya ngajar, tetangga sih, jago sekali main catur dia. Saya baru tahu, dia bilang ke saya, kalau lu nggak bisa main, saya nggak mau main. Kenapa? Jadi makin bodoh saya. Kalau pemain catur yang jago, saya nggak mau dia. Jadi bodoh dia. Ini langkah yang tidak masuk akal ya. Saya juga dulu nggak bisa jawab dia lah. Ya mungkin dia bisa benar, mungkin juga dia salah lah. Ya, tapi itu joke saja siang hari ini. But the point is begini. Bagaimana saya punya kemampuan akan bertambah? Kalau saya itu lawannya enteng-enteng semua. Kemajuan saya pasti nggak akan bertumbuh. Jadi kalau saya mau bagus, saya harus lawan yang hebat. Baru otot saya jadi terlatih. Kalau lawan yang gampang, apa hebatnya? Sama kayak kalau saya berkelahi lawan anak kecil, apa hebatnya? Jadi pasti kalah punya kok. Tapi kalau saya cari yang seukuran dengan saya, bahkan lebih gede dan saya bisa kalahkan dia, itu saya baru hebat kan. Nah ini kan kita bicara progress. Kita bicara growth. Nah, kebetulan tadi contohnya berkelahi. Mungkin berkelahi katanya agak absurd, kasar misalnya. Ya udah, saya cari tantangan baru aja, gitu. Kalau dalam segi penjualan, saya harus cari ini orang bagus nih, gitu loh. Saya biasa kemampuannya bertemu 5 orang, this time 10 deh. Sebab yang paling jago dia mampu ketemu 50 orang. Masa gue cuman 5? Wah nggak boleh dong. Aku mesti tarik 10 orang nih ya. Oke, mesti dapat 20 orang nih ya, gitu. Nah ini kan ada sebuah kemajuan yang kita mau raih. Ujungnya kan dapatnya achievement. Ya, berarti lingkungan juga kita harus pilih-pilih ya Pak ya. Iya. Kalau misalnya kita sedang ada di lingkungan yang penghasilannya kita udah tahu berapa dan kita mau lebih daripada itu, berarti kita harus cari pertemanan dengan orang-orang yang sudah ada di situ. Yes. Kira-kira seperti itu Pak? Ya itu yang saya namakan tadi. Bergaul dengan orang sukses. Oke, baik. Associate dengan orang sukses. Associate dengan orang sukses ya. Pak, kalau misalnya nih teman-teman sudah menjaga pikiran milioner, udah punya pikiran milioner, tapi dia hidup di tengah-tengah lingkungan yang boro-boro punya pikiran milioner, orangnya negatif thinking, pola pikirnya pola pikir orang miskin misalnya. Terus bagaimana mereka harus bersikap supaya pikiran milioner mereka itu tetap terjaga dan nggak terpengaruh oleh lingkungan yang negatif? Jawabannya singkat. Dia cari orang yang frekuensinya sama. Bergaul dengan jangan bergaul dengan mereka. Carilah gitu. orang yang itu merupakan keluarga sendiri bagaimana Pak? Misalnya orang dekat sendiri atau bahkan suami sendiri atau istri sendiri misalnya yang nggak satu frekuensi. Oke. Dia harus yakin. Yang dia yakin itu yang benar ya benar gitu loh. Contoh. Ya contoh.
Dia harus yakin lah intinya, ya. Contoh, eh Christine perempuan kan ya? Yes. Nggak usah dijawab pun udah tahu perempuan kan ya? Nah, oke. Iya. Terus kalau tiba-tiba ada teman datang, Christine, kayaknya aku lihat kamu kayak laki-laki deh. Kamu jawabnya apa? Masa? Oke. Datang saudara sepupu, Christine, gue lihat kayaknya lu kayak laki-laki deh. Ini jawab apa? Nggak peduli. Nggak peduli kan? Oke. Nggak peduli. Oke. Datang lagi, tante, Christine, lihat lu kayak laki-laki deh. Kayak laki-laki deh. Jawab apa? Terima kasih. Ya. Dan tidak mungkin merubah keraguan kamu kan, bahwa kamu perempuan kan. Yes. Nggak mungkin udah datang ke WC, lihat ceknya saya perempuan apa laki-laki, bukan kan ya? Bukan kan? Meaning what? Kalau you pegang teguh kayak begini, tidak ada satu orang pun yang bisa menggoyahkan tadi. Biarpun dia bergaul di tempat orang yang negatif, tapi kalau very firm begini, kayak orang bilang saya, laki-laki lu perempuan, emang gue pikirin, nggak perlu saya cari tahu lagi, mau gue pikirin, terserah mau apa saja, mau sampai kapanpun saya tetap laki-laki, that's it. Jadi kalau bergaul di tempat seperti itu juga kondisinya sama, nggak ada bedanya. Nah ini maksudnya keyakinan tadi harus kuat bahwa ini adalah mau pasangan, mau apapun, ya kalau pasangan mungkin kita ngomongnya lebih ini ya, apa istilahnya ya. Kita ngomongnya harus juga jaga perasaan mereka ya, kita nggak bisa seperti ini. Tapi kalau teman mengatakan bahwa ini nggak bisa, udah biarin aja deh gitu loh ya. Bergaul di orang-orang yang nggak bagus juga nggak apa-apa lah gitu loh. Yang penting kitanya tidak kehilangan apa? Keyakinan kita. Itu yang penting. Kalau once kita udah mau dream tadi, orang mau ngomong apapun, terserah. Ya nanti teman-teman ingat, oh iya berarti kalau Anda laki-laki, ya udah. Sama. Ada pengaruh dari luar, ingat, you laki-laki. Selesai. Nggak usah ada pembantahan. Dia mau ikut terserah, nggak mau terserah gitu loh. Oke. Nanti lama-lama dia yang ikut kita ya Pak ya? Kalau kita kuat ya? Lama juga bosan. Ya benar, memang lu laki-laki si Tom. Emang benar, ngapain dari awal gitu. Ayo defense. Iya. Oke. Baik Pak Tommy, sisa waktunya tinggal 10 menit lagi nih Pak Tommy. Nampaknya kita, tapi ada satu pertanyaan lagi. Oh ini pernyataan bukan pertanyaan nih. Jadi harus bergaul dengan frekuensi yang sama supaya outcome-nya dicapai. Ya, awesome. Dari Pak Bibi. Awesome, my friend. Yeah, awesome, my friend. Ya, betul. Jadi, Pak Tommy. Ya, jadi tadi gimana Pak Tommy? Boleh? Yes, oke. Saya mau sampaikan dikit aja ya. Ya. Millionaire Mind ini hanya sebuah landasan, hanya sebuah matriks yang kita samakan. Oke? To me, yes. Millionaire Mind adalah mentalnya yang mau, ya. Karena kaya miskin itu relatif. Saya contohkan aja yang paling gampang lagi. Bill Gates itu punya harta 100 miliar dolar, lebih malah sekarang. 100 miliar dolar itu uang kita berapa tuh ya? 1 miliar dolar berarti 18 triliun. 100 berarti 10, 1.800 triliun. Oke, 1.800 triliun, oke? Ya. Oke, itu 100 miliar dolar Bill Gates itu sehampir 85% cadangan devisa Indonesia loh. Total kekayaan dia loh, hebat nggak tuh orang ya? Oke, sekarang gini gampang aja. Kalau tiba-tiba Bill Gates hartanya jadi tinggal 1 miliar dolar atau rupiahnya 18 triliun, apakah dia masih orang kaya? Masih, pasti. masih. Tapi versi dia udah miskin loh. Dari 1.800 triliun, tinggal 18 triliun. Apakah miskin gue? Tapi bagi sebagian orang, 18 triliun, jangankan 18. Gue sama hidup 1 miliar yang gak pernah pegang. Gimana pegang triliun? Nah, so that is the point ya.
So, just kalau bicara gini ya nggak ada habis-habisnya. Nah, tapi kesimpulannya, it's all about the habit sebenarnya. A millionaire mindset is about habit. Kalau habit Anda memang disiplin, can do spirit, progress orangnya, growth orangnya, you will make it. One way or another, you'll make it. Gitu loh. Karena yang kita mau is not about the money itself, bukan uangnya saja, but the growth and the progress. Itu yang penting. The growth berarti pertumbuhan, progress berarti kemajuan. That's what we are aiming for. That is millionaire mindset. Oke. Nah, luar biasa banget nih Pak Tommy. Saya dapat banyak hari ini. Oke, Pak Tommy. Kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan nih mengenai millionaire mindset atau mengenai pola pikir orang kaya, apa yang harus dilakukan, nanti teman-teman bisa follow IG-nya Pak Tommy di ini ya, @tommy.syawira ya Pak ya? Ya, satu lagi. Oke. Promosi dikit buku. Gimana Pak? Nah, kan tadi kaya boleh, kan? boleh. Nah, ini kan, oke. Gimana Pak? Bukunya adalah berjudul Blueprint Kesuksesan. Oke. Jadi ini adalah, judulnya adalah Rahasia Menjadi Kaya dengan Latar Belakang Apapun. Oke. Dan saya pakai studi kasusnya kaya dari bisnis asuransi. Nah, buku ini berisi tentang rahasia menjadi kaya. Yaitu saya bahas banyak tentang pemrograman. Yang mana pemrograman lebih kepada bagian dari gelombang tadi. Yang sering di IG Live Story saya suka bahas tentang bicara energi, bicara frekuensi, vibrasi. Kalau Anda percaya atau setuju dengan Law of Attractions, maka lanjutan Law of Attraction adalah di buku ini tentang vibration, keren banget. vibrasi. Jadi belajar, nggak heran kenapa bisa demikian. It's all about vibration. Law of Attraction ada yang itu sampai benar, ya. Yeah. Law of Attraction itu memang ini. Sorry, gimana? Ada yang sudah baca sampai 2 kali nih, Bu Desi. Waduh. Oh gitu. Oh, thank you. Yes, thank you. So, it's very good, ya. Ini, Yo akan belajar banyak dari sini. Kalau Anda tertarik, bisa DM di Instagram saya, IG saya, tommy.syawira. Nanti bisa WA, di sana ada. So, it's good thing. Tapi balik lagi, jujur, beli mah gampang. Bacanya itu loh, ya. Jadi kenapa saya nggak terlalu promosi buku, karena ya maulah berapa hal, tapi ingin orang itu benar-benar mengerti pentingnya baca buku. Tadi kan di awal saya bilang baca buku kan, very significant. Iya, cuman mesti komit juga ya. Apa yang sudah kita beli ya kita baca. Kalau nggak dapat juga benefitnya ya Pak Tommy ya. Iya. Jadi kenapa hari ini saya bicara tentang berapa intronya, supaya ada ketertarikan Anda membacanya. Itu kan jauh lebih penting. Kayak tadi seminar kan, kalau misalnya kurang ini, at least one idea. Dan baca buku begini, saran saya satu, tidak perlu dibaca 1 hari habis. Kita hanya perlu baca 1 hari, let's say 5 menit, udah cukup. Tutup aja. Besok lagi, 5 menit lagi. Jangan baca 1 jam, kelamaan. Mending baca 5-10 menit, tetapi dibacanya tiap hari. Karena yang kita mau bukan sekalinya, tapi konsistensinya. Nah, ini juga sama bagian dari habit milioner tadi ya, disambungin. Consistency. Consistent for what? For growing. Kita senantiasa mau bertumbuh. Karena dalam hukum alam berlaku satu hukum. Kalau kita tidak tumbuh, kita mati. If we are not growing, we are dying. Ya, tanaman dia pasti akan bertumbuh. Nggak mungkin dia nggak bertumbuh. Kita juga akan bertumbuh. Luar biasa banget ya. Nah, teman-teman dapat pencerahan ya dari Pak Tommy hari ini. Nah, Pak, karena waktunya udah mau habis, saya ucapkan banyak sekali terima kasih kepada Pak Tommy atas kesediaan waktunya. Buat teman-teman juga atas kehadirannya. Jangan lupa ya, buku yang tadi barusan Pak Tommy info itu Blueprint apa Pak tadi judulnya?
Rahasia blueprint menjadi kaya. kesuksesan ini rahasia menjadi kaya ya. Case tadinya ambil dari